Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di materi atmosfer. Jangan kemana-mana, tetap di channel. Materi kita kali ini adalah materi atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan berasal dari dua kata, yaitu atmos dan sphaira. Atmos merupakan uap atau udara, sedangkan sphaira adalah lapisan. Jadi dari dua kata tersebut, atmosfer merupakan selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sedangkan kalau kita ketahui ketinggian dari atmosfer itu sendiri yaitu antara 0 sampai 560 km di atas permukaan laut. Ilmu yang membahas tentang materi atmosfer atau udara yaitu meteorologi, berasal dari kata Yunani meteoros yang artinya benda yang ada di dalam udara, sedangkan logos merupakan ilmu atau kajian. Jadi meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses fisik atau gejala cuaca yang terjadi di lapisan udara. Dalam ilmu meteorologi ada dua kata yang akan kita bahas. Yang pertama iklim, yang kedua cuaca. Keduanya sama tapi ada perbedaan. Iklim merupakan keadaan rata-rata udara pada daerah yang lebih luas dan waktu yang cukup lama. Ilmu yang mempelajari tentang iklim ini disebut dengan klimatologi. Sedangkan cuaca merupakan kebalikan dari iklim, yaitu keadaan udara pada suatu saat dan wilayah yang sempit, dan waktunya pun hanya dalam rentang waktu yang singkat. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca sering kita dengar yaitu meteorologi. Jadi ada ilmu klimatologi dan ada ilmu meteorologi. Bagaimana dengan alat pengukur cuaca dan iklim yang ada di permukaan bumi? Untuk lebih pahamnya, mari Ananda saksikan tayangan berikut ini penjelasan tentang peralatan dan alat-alat yang digunakan dalam ilmu meteorologi dan klimatologi. Alat ukur dalam atmosfer. Yang pertama, termometer. Termometer ini dibagi atas tiga, ada termometer dinding, termometer maksimum minimum, dan termometer bola basah dan bola kering. Termometer dinding berfungsi untuk mengukur suhu udara antara 18 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang kedua, termometer maksimum minimum berfungsi untuk mengukur suhu udara terendah dan tertinggi pada suatu tempat dengan satuan derajat untuk mengukur suhu tanah atau termometer tanah bengkok. Yang ketiga, termometer bola basah, bola kering berfungsi untuk mengukur kelembaban nisbi udara di suatu tempat dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persen. Yang keempat, altimeter berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut secara otomatis dengan satuan meter dan satuan kaki atau feet. 5. Anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin di suatu tempat secara otomatis dengan satuan meter per detik. 6. Hygrometer berfungsi untuk mengukur kelembaban nisbi dalam satuan persen. 7. Ombrometer berfungsi untuk mengukur curah hujan dalam milimeter. pH meter menunjukkan angka 5,4 sampai 7, berarti air hujan tersebut bersifat netral. Kalau kurang dari 5 berarti asam. pH meter berfungsi untuk mengukur pH air hujan. 8. Adanya barometer aneroid
yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat secara otomatis dengan satuannya adalah milibar. Kita lihat sifat-sifat yang ada dan dimiliki oleh atmosfer. Yang pertama, tidak berwarna. Tidak berwarna pink, hijau, kuning, maupun yang lain. Atmosfer juga tidak berbau dan juga tidak dapat dirasakan kecuali dalam tiupan angin. Yang kedua, atmosfer ia mudah bergerak dan dapat ditekan serta dapat berkembang dan bersifat dinamis serta mengeluarkan gelombang-gelombang yang bertekanan. Kemudian yang ketiga, di atmosfer ini sifatnya lebih transparan untuk beberapa bentuk radiasi serta mempunyai berat dan dapat memberikan tekanan, tetapi berat atmosfer berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Seluruh berat atmosfer kurang lebih yaitu 56 kali 10 pangkat 14 ton. Separuhnya dari berat ini berada di bawah ketinggian 6.000 meter atau 18.000 kaki dan lebih dari 90% berada pada ketinggian 30 km. Bagaimana dengan komposisi atmosfer? Oke. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Seperti yang sudah kita bahas tadi, sifat-sifat dari atmosfer. Yang pertama yaitu kita lihat kandungan atau nama-nama gas yang ada di atmosfer. Ananda bisa memperhatikan tabel berikut ini. Pembahasan pertama yaitu tentang nitrogen atau N2. Nitrogen ini merupakan unsur yang paling banyak yang terdapat di lapisan atmosfer. Jadi sekitar 78,08% nitrogen mengisi lingkup atmosfer yang ada di bumi ini. Kehadiran nitrogen sangat dibutuhkan oleh senyawa organik. Meskipun demikian, nitrogen tidak langsung membentuk senyawa baru dengan unsur lainnya. Contohnya neon, argon, xenon, dan kripton. Karena memang 4 gas ini merupakan unsur gas mulia. Yang kedua yaitu oksigen atau O2. Kita, Ananda semua pasti membutuhkan oksigen. Seluruh makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen. Oksigen mengubah zat makanan menjadi energi untuk hidup. Untuk pembakaran juga oksigen bisa berasal dari pepohonan. Oleh karena itu, untuk kehadiran pepohonan di permukaan bumi ini sangatlah diperlukan untuk membantu memelihara agar oksigen tetap terjaga dan terjamin kebersihannya. Selain itu, oksigen juga dibutuhkan di lapisan ozon. Kenapa sangat penting? Karena ozon merupakan salah satu lapisan pelindung bumi dari cahaya langsung matahari ke permukaan bumi. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Kadar karbon dioksida di atmosfer yaitu 0,034%. Ini adalah angka yang sedikit. Namun, dengan angka yang sedikit itu dapat dihasilkan dari pembakaran lahan yang luas, pernapasan manusia, hewan, dan energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu dampak dari karbon dioksida bisa menimbulkan efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik cahaya matahari. Dengan begitu, jangan heran jika kenaikan atau semakin banyaknya karbon dioksida akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Untuk lebih jelas bagaimana efek rumah kaca dan prosesnya, nanti silakan Anda saksikan di video berikutnya. Kemudian neon atau Ne, argon, Ar, xenon atau Xe, dan kripton disebut gas mulia karena tidak mudah bergabung dengan unsur lainnya. Gas ini kurang penting di atmosfer. Namun neon biasanya dipakai dalam iklan dan argon dipakai untuk bola lampu cahaya listrik.
Kemudian yaitu helium atau He dan hidrogen atau H2. Dua unsur ini sangat jarang digunakan di udara, kecuali pada saat panas yang tinggi. Gas ini adalah yang paling ringan dan sering dipakai untuk bidang meteorologi, yaitu menggunakan balon meteorologi. Kemudian ozon, O3, adalah gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat terutama pada ketinggian 20 sampai 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu uap air atau H2O. H2O sangat penting dalam proses cuaca dan iklim karena dapat berubah fase atau wujud menjadi fase cair atau fase padat melalui kondensasi dan deposisi. Itulah tadi komposisi-komposisi yang ada di lapisan atmosfer. Proses yang terjadi di atmosfer. Yang pertama adanya proses absorpsi, adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, misalnya sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Yang kedua adanya proses refleksi, yaitu pemanasan matahari terhadap udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air atau H2O, awan, dan partikel-partikel lain yang ada di atmosfer. Yang ketiga adalah proses difusi. Sinar matahari yang mengalami difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung bertaburan ke segala arah. Proses ini menyebabkan langit berwarna biru. Inilah tiga proses yang ada di atmosfer: absorpsi, refleksi, dan difusi. Kemudian yaitu fungsi lapisan atmosfer. Atmosfer memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun yang lainnya. Adapun fungsi-fungsi atmosfer tersebut, yang pertama yaitu sebagai pelindung bumi, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi dengan gaya gravitasi bumi, seperti adanya meteor, komet yang setiap detik menghujam ke permukaan bumi. Kemudian melindungi agar suhu di bumi tetap stabil dan tetap terjaga, agar cuaca iklim yang ada di permukaan bumi tidak terlalu ekstrim dan berubah secara drastis. Yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari cahaya matahari yang melebihi dengan cara menyerap serta memantulkan cahaya tersebut ke antariksa. Sekitar 34% dari 100% panas matahari yang dipantulkan akan dikembalikan ke angkasa oleh bantuan atmosfer. Jadi kumpulan awan dan permukaan bumi, kemudian sekitar 19% akan diserap atmosfer dan awan. Sisanya sekitar 47% mencapai permukaan bumi. Artinya, panas yang sampai ke permukaan bumi kita ini adalah sudah melewati atau sudah mengalami penyerapan atau filterisasi sama atmosfer dan awan. Untuk menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim, agar dapat mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari, sehingga kita sebagai makhluk hidup tidak merasakan suhu yang terlalu kentara.
juga melindungi bumi dari paparan sinar radiasi ultraviolet. Dengan lapisan ozon, fungsi ini sangat penting untuk mengingat sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian, fungsinya memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, seperti oksigen, hidrogen, uap air atau H2O, dan yang lainnya, serta juga dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan untuk kelangsungan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari atmosfer ini untuk menjaga agar gravitasi bumi akan tetap stabil. Jadi stabil atau tidaknya bumi ini tergantung dari gaya gravitasi dan lapisan atmosfer yang menjaga permukaan bumi. Bagaimana anandaku semua? Itulah materi kita kali ini. Jadi kita sudah membahas tadi tentang pengertian dari atmosfer. Yang kedua, alat-alat yang digunakan dalam cuaca serta iklim. Kemudian adanya komposisi dari atmosfer serta fungsi dari atmosfer dalam kehidupan manusia. Untuk lebih pahamnya Ananda akan materi ini, mari kita bahas dan kerjakan latihan berikut ini. Baik anandaku semua, itulah materi kita tentang atmosfer kali ini. Dan untuk materi selanjutnya, jangan lupa tetap di channel ini dan ikutilah materi lapisan-lapisan atmosfer. Sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.